Bab 1861, Bab 1860 Penemuan Besar. Pukul 22.30, Kantor Kelompok Investigasi Khusus. Awan hitam yang berkumpul di pagi hari akhirnya berubah menjadi hujan dan mulai turun. Namun, gerimis tidak membawa kesegaran apapun bagi kota yang dikenal sebagai tungku api itu. Melalui kaca, orang-orang masih bisa merasakan panasnya. Bos, Cui Lizu melapor kepada Zhao Yu tanpa daya. Zengke membandingkan DNA dengan database, tetapi tidak ada yang cocok. Saya juga sudah membandingkan DNA keempat korban. Anak Mirou tidak memiliki hubungan darah dengan keempat orang ini. Jadi, kita masih belum tahu siapa anak Mirou. Ketua tim, Zengke tak kuasa menahan diri untuk berkata kepada Zhao Yu, ada yang aneh dengan ini. Jika seorang wanita hamil ingin melakukan tes paternitas untuk anak di dalam kandungannya, dia sebenarnya tidak perlu melahirkan anak itu. Sebenarnya, ketika anak berusia 16 minggu, cairan ketuban sudah bisa diambil untuk tes. Jika Mirou hanya ingin melakukan tes paternitas, tidak perlu melahirkan anak tersebut. Oh, Zhao Yu tertegun. Ada operasi seperti itu. Kenapa ini baru pertama kalinya aku mendengarnya? Bukankah kau bilang perempuan yang diperkosa hanya bisa melahirkan anak jika dia mau bersaksi melawan penjahat? Itu dulu, kata Zengke. Sekarang, teknologi DNA semakin maju. Teknologi terbaik bahkan bisa mengekstrak sampel DNA anak di bulan pertama kehamilan. Wah, Cui Lizu terkejut. Zengke, aku tidak menyangka kau tahu tentang ini di usia semuda ini. Katakan padaku, apakah ada kebenaran di masa lalu? Apa? Zengke tersipu. Aku belajar ini di sekolah. Itu semua akal sehat. Ini aneh. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu bertanya pada Cui Lizu, apakah Mirou melakukan tes DNA setelah melahirkan anak itu? Yap, Mirou mengangguk. Sudah jelas di kamera pengawas. Mirou membawa anak itu untuk tes DNA. Aneh sekali, kata Zhao Yu. Apakah dia tidak tahu tentang teknologi itu? Atau memang dia menginginkan anak itu sejak awal? Jangan bilang, ada alasan lain di balik bunuh diri Mirou. Bos, kata Rantau. Saya telah menyelidiki kembali kasus bunuh diri Mirou. Kamera pengawas di gedung Tianding dengan jelas menunjukkan bahwa Mirou naik lift ke lantai atas sambil menggendong anak itu. Selama waktu itu, dia tidak menghubungi siapapun. Ekspresi mati rasa Mirou memang menunjukkan ciri-ciri korban bunuh diri. Selain itu, menurut para saksi, tidak ada orang mencurigakan lain dalam proses bunuh diri Mirou. Zhao Yu mengangguk. Sebelumnya, dia memang telah mempelajari dengan saksama kasus bunuh diri Mirou, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda pembunuhan. Namun, dalam kasus ini, karena Mirou melompat dari gedung Tianding sambil menggendong bayi, polisi dan media menduga bahwa masalah ini terkait dengan Shen Wenbin, ketua grup Chuanxing. Namun, setelah penyelidikan polisi, mereka menetapkan Shen Wenbin sebagai tersangka. Setelah sensasi awal, media pun segera mereda dan tidak lagi bergejolak. Zhao Yu menduga Shen Wenbin takut memengaruhi kepentingan kelompok, jadi ia diam-diam memberi media beberapa keuntungan. Namun, faktanya adalah anak Mirou bukan anak Shen Wenbin. Jadi mudah bagi Shen Wenbin untuk menyingkirkan masalah ini. Zhao Yu menghela napas berat. Kasus Raja Hantu adalah kasus tersulit yang pernah ia tangani seumur hidupnya. Sejauh ini, ia telah menemukan begitu banyak petunjuk, tetapi belum ada kemajuan berarti dalam penyelesaian kasus ini. Polisi telah menyelidiki dan melakukan segala yang mereka bisa, tetapi mereka masih belum dapat menemukan pembunuhnya. Mereka bahkan tidak dapat menemukan siapa korban terakhirnya. Bos, kata Cui Lizu. Kalau kita mau mengekstrak dan membandingkan DNA semua tersangka, pasti butuh waktu lama. Kita tidak punya cukup waktu. Sambil berbicara, semua orang melihat jam tangan mereka. Tinggal 1 jam lagi sebelum tengah malam. Saya juga sudah memeriksa semua staf di pusat pemandian, kata Rantau. Mereka semua online, jadi tidak ada masalah. Cui Lizu menyarankan, mengapa kita tidak memeriksa asisten toko lama? Haruskah aku memeriksa mereka yang dulu bekerja di pemandian? Kami sudah memeriksanya, kata Zengke.
Daftar yang telah kami susun sebelumnya seharusnya cukup detail. Kami sudah memeriksa semuanya. Kuncinya adalah orang ini harus memiliki hubungan baik dengan Mirou untuk membalaskan dendamnya. Tapi melihat semua tersangka, tidak ada orang seperti itu. Temperamen, karakter, dan watak Mirou semuanya bermasalah. Cek. Cui Lizu tertekan. Aku sangat khawatir. Kita tidak bisa menemukan pembunuhnya, dan kita bahkan tidak tahu siapa korban kelima. Orang ini seharusnya menjebak Mirou sebelumnya, kan? Roh jahat ke-10 adalah roh yang kesepian. Adakah orang seperti itu selain Mirou? Orang seperti apa yang bisa dianggap kesepian? Sama seperti Paman Li Feiku. Bang! Pada saat itu, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Zhang Ling berlari ke dalam kantor dan berteriak kepada Zhao Yu. Detektif Zhao, aku menemukannya. Apa? Zhao Yu terkejut dan segera bertanya, apa yang kau temukan? Apakah kau sudah menemukan pembunuhnya? Tidak. Zhang Ling menyeka butiran air di dahinya. Dia tidak tahu apakah itu keringat atau tetesan air hujan. Aku menemukan becaknya. Oh, di mana kamu menemukannya? Tanya Zhao Yu. Setelah mendapatkan petunjukmu, aku mengirim seseorang untuk menyelidiki pagi kematian Taoyan. Ada kamera pengawas di jalan dari Akademi Lanyang ke pusat pemandian Chuan Mei. Lalu, dari kamera di East Main Street, Gang Lengkung, dan toko-toko di dekat pusat pemandian, mereka semua melihat becak itu. Oh, mata Zhao Yu berbinar, dan dia bertanya, bisakah kamu melihat wajah tersangka? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Zhang Ling menggelengkan kepalanya. Becaknya tertutup rapat. Aku sudah mengirim videonya ke tim teknis. Biarkan mereka melihat apakah ada yang bisa ditemukan. Mendengar ini, Zhao Yu dan yang lainnya kecewa. Mereka tidak bersemangat sama sekali. Pada akhirnya, tidak ada kemajuan yang berarti. Tidak, tapi, Zhang Ling melanjutkan sambil terengah-engah, setelah kami melacak videonya, kami menemukan masalah. Kami sudah memeriksa semua kamera pengawas di dekat pemandian, tapi kami tidak menemukan becaknya. Kami hanya melihatnya masuk, tapi dia tidak keluar. Karena kelelahannya, pikiran Zhao Yu terhenti sejenak, dan dia bertanya dengan santai, apa maksudmu? Petik 2. Kami menduga bahwa, kata Zhang Ling, pembunuhnya sudah lama tidak meninggalkan pemandian, atau dia tinggal di dekat pemandian. Zhao Yu menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu yakin? Saya sangat yakin, jawab Zhang Ling, alasan saya menunda melapor kepada Anda sampai sekarang adalah karena saya sudah mencoba memastikannya. Kami membuat pengepungan berdasarkan lokasi kamera pengawas. Jika si pembunuh pergi dengan becak, dia pasti akan tertangkap oleh salah satu kamera. Tapi, tidak. Sambil berbicara, Zhang Ling mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah foto. Baru 2 hari kemudian kami melihat becak itu lagi di kamera pengawas di depan toko yang sama. Dan hari itu adalah hari kasus Raja Hantu keempat. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti betapa pentingnya penemuan Zhang Ling. Dengan kata lain, pembunuhnya tinggal di pemandian umum atau di dekatnya. Katanya, pada hari kematian Taoyan, orang-orang di pemandian umum tidak mengetahuinya, dan tempat itu masih buka, analisis Cui Lisu. Artinya, si pembunuh tidak mungkin tinggal di pemandian umum, kecuali dia salah satu stafnya. Tapi semua karyawan telah dibebaskan dari kecurigaan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Itulah mengapa kupikir ini poin utamanya. Zhang Ling menunjuk peta di layar lebar dan berkata, ada distrik Pingfang yang luas di belakang pusat pemandian. Mungkin, sarang pembunuhnya ada di sini. Bab 1862, Identitas yang diabaikan. Larut malam, pukul 11.45, dekat pusat pemandian Chuan Mei. Masih gerimis, tapi karena hujannya sudah lama, udaranya lembab dan suhunya turun drastis. Tidak lagi sepanas dan sekering sebelumnya. Pada saat itu, petugas polisi dari berbagai kantor polisi telah mengepung seluruh area permukiman di depan mereka. Kawasan permukiman itu tidak memiliki nama resmi. Penduduk setempat menyebutnya Makam Willow. Konon, sebelum berdirinya negara ini, tempat itu merupakan pemakaman kuno,
tetapi kini tidak dapat ditemukan lagi. Kawasan permukiman itu sangat tua, sehingga memengaruhi penampilan kota. Pemerintah daerah telah mengusulkan banyak rencana pembongkaran, tetapi karena warga yang keras kepala dan harga yang tinggi, rencana tersebut tertunda beberapa kali. Petik 2. Detektif Zhao, kata Zhang Ling, yang mengenakan jas hujan, kepada Zhao Yu, kita sudah mulai mencari dari rumah ke rumah. Kalau orang itu benar-benar bersembunyi di sini, kita pasti bisa menemukannya. Zhao Yu berdiri diam dan menatap ke kejauhan, tetapi dia tidak seoptimis Zhang Ling. Sudah hampir tengah malam, saatnya si pembunuh membunuh. Sekalipun si pembunuh tinggal di sini, dia mungkin tidak ada di rumah sekarang, tapi di tempat lain, menjalankan kasus raja hantu terakhirnya. Namun, jika mereka bisa menemukan kediaman si pembunuh, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik. Sekalipun mereka tidak bisa mencegah kasus raja hantu terakhir, mereka mungkin bisa menangkap si pembunuh. Tapi, entah kenapa, Zhao Yu merasa gelisah. Dia merasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Ia bertanya-tanya, apakah ia telah melewatkan sesuatu? Atau, apakah ia punya firasat buruk? Suara mendesing. Masih gerimis, dan distrik Pingfang diselimuti kabut. Ini pertama kalinya Zhao Yu merasa sedingin ini. Ketuk. Pada saat ini, sekelompok petugas polisi keluar dari pusat pemandian Chuan Mei dan mendatangi Zhao Yu dan Zhang Ling. Ketua tim, Ran Tao melapor kepada Zhao Yu, kami sudah menggeledah seluruh pemandian lagi, tapi tidak menemukan apapun. Mustahil menyembunyikan seseorang di sana. Zhao Yu mengangguk, lalu melirik ke pusat pemandian dan berkata dengan santai, ini kedua kalinya aku datang ke sini hari ini. Ran Tao mengangguk setuju, lalu berkata, aku sudah ke sini beberapa kali. Beberapa hari yang lalu, saat aku sedang menyelidiki kediaman Mirou, aku juga ke sini. Oh, Zhao Yu dan Zhang Ling saling memandang dan mengangguk. Namun setelah itu, mereka berdua melebarkan mata dan menatap Ran Tao. Apa yang baru saja kau katakan? Zhao Yu bertanya dengan heran, kediaman Mirou. Yap, kata Ran Tao, ada di apartemen sewaan di belakang pusat pemandian. Seharusnya mudah bagimu untuk pergi bekerja, kan? Namun, setelah kematian Mirou, rumah itu disewakan kepada orang lain. Pemilik rumah membersihkan barang-barang milik Mirou dan tidak dapat menemukannya. Apa-apaan ini? Zhao Yu menepuk kepalanya dan mendesah. Aku lupa hal sepenting itu. Zhang Ling terkejut dan tergagap, mungkinkah, kau pikir pembunuhnya? Mustahil. Ran Tao melambaikan tangannya dan berkata, aku sudah menyelidikinya. Setelah kematian Mirou, rumah itu disewakan kepada seorang staf perempuan di pusat pemandian. Saat saya menyelidiki, karena pemandiannya ditutup, dia sudah pindah ke tempat hiburan lain, tetapi dia tidak kembali ke rumah itu. Butuh usaha keras untuk menemukan wanita itu. Aku sudah menyelidiki mereka semua, dan mereka jelas bukan tersangka. Oh, benarkah? Tapi, tidak peduli apapun, Zhao Yu melepas tudung jas hujannya dan melambaikan tangan ke Zhang Ling dan yang lainnya, ayo masuk dan lihat dulu. Oke. Menyadari pentingnya masalah ini, Ran Tao segera memimpin jalan. Aku kenal dia. Lokasinya sangat dekat, hampir hanya satu dinding dari pusat pemandian. 2 menit kemudian, polisi mendobrak pintu kamar Mirou sebelumnya. Rumah itu adalah rumah sewa dengan hanya 2 kamar kecil. Karena kamar itu terpisah dari pemiliknya, tidak ada halaman dan kamar-kamarnya relatif kecil. Setelah masuk ke rumah, dia melihat rumah itu berantakan. Pakaian dan perlengkapan wanita berserakan di mana-mana. Lihat, begini, kata Ran Tao. Terakhir kali aku ke sini, berantakan sekali. Nyonya tidak pernah membersihkan rumah. Zhao Yu masuk ke kamar dan menggeledahnya, mencoba melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Mirou. Detektif Zhao, Zhang Ling juga menggeledah dan berkata, sepertinya tempat ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan si pembunuh. Sangat kecil, tidak mungkin menyembunyikan siapapun. Namun, Zhao Yu masih dengan sabar mencari. Ran Tao buru-buru berkata, ketua tim, saya sudah mengirim orang untuk mencarinya.
Barang-barang ini milik wanita yang tinggal di sini sekarang. Barang-barang Mirou sudah dibuang. Mendengar ini, Zhao Yu berdiri dan mulai mengamati ruangan. Sambil mengamati, ia berpikir cepat. Seolah-olah dalam sekejap, ia telah menangkap sebuah ide penting. Wah, akhirnya, saat dia memikirkan hal ini, Zhao Yu tiba-tiba berteriak, yang mengejutkan Zhang Ling dan berlari tahu. Apa? Ada apa, bos? Tanya Ran Tao. Aku mengerti. Mata Zhao Yu terbuka lebar saat dia berkata, itu tetangga. Petik 2. Apa? Tetangga? Ya Tuhan, seru Zhao Yu penuh semangat. Sebelumnya, untuk menemukan tersangka, kami telah menyelidiki kerabat, teman, kolega, pelanggan, bahkan teman sekelas dan teman masa kecil Mirou, tetapi kami tidak dapat menemukan tersangka yang sesuai dengan persyaratan. Tapi, kita telah mengabaikan identitas lain. Petik 2. Oh tetangga. Ran Tao gemetar. Apakah kita tetangga? Petik 2. Tetangga penjilat. Kata Zhao Yu, dia melihat Mirou setiap hari, jadi, dia jatuh cinta pada Mirou dan tertarik padanya. Mungkin, mereka memiliki hubungan dekat, tapi kita mengabaikannya. Tetangga. Zhang Ling juga bersemangat. Kalau begitu, orang ini seharusnya ada di dekat sini. Dengan mengingat hal ini, Zhang Ling segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan memberi perintah kepada petugas polisi. Tetangga yang suka menjilat. Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung berkata, oh tidak. Aku punya firasat sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada apa? Ran Tao bingung. Zhao Yu melihat arlojinya. Hanya tersisa 2 menit menuju tengah malam. Waktunya sempit, dan Zhao Yu tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Ran Tao. Dia langsung melangkah keluar pintu. Pada saat yang sama, dia mengetuk bilah perangkat di otaknya dan menggunakan drone tak terlihat. Untuk meningkatkan efeknya, ia juga menghabiskan 3.000 poin untuk meningkatkan fungsi penglihatan malam drone. Bahkan di kegelapan malam, ia masih bisa melihat pemandangan. Saat drone itu terbang, Zhao Yu memperhatikan layar pengawasan di otaknya dengan saksama, mengamati gambar-gambar yang dikirim kembali oleh drone tersebut. Setelah drone lepas landas, ia mulai mengitari bungalau dan mengamati kediaman Mirou. Akhirnya, bahkan tak sampai semenit setelah pesawat lepas landas, Zhao Yu tiba-tiba menangkap sesuatu yang mencurigakan di kamera. Di halaman kecil sebuah rumah satu lantai kurang dari 30 meter di selatan kediaman Mirou, sebuah sepeda roda 3 listrik tiba-tiba muncul. Bab 1863, Bab 1862 tepat di depan Anda. Bang! Dengan suara keras, polisi menggunakan palu untuk merobohkan pintu besi berkarat itu. Zhao Yu memimpin dan langsung bergegas masuk ke halaman. Zhang Ling terkejut. Ia kemudian menyadari bahwa Zhao Yu tidak membawa senjata apapun, jadi ia segera mengikutinya masuk dengan pistolnya. Lalu, Ran Tao memimpin sekelompok polisi bersenjata lengkap ke halaman. Zhao Yu adalah orang pertama yang melihat sepeda roda 3 listrik berwarna putih keperakan terparkir di sudut halaman. Mobil ini sangat mirip dengan kendaraan mencurigakan yang ia lihat dalam rekaman CCTV kasus Raja Hantu. Meskipun mereka terkejut, Zhang Ling dan yang lainnya jelas bingung, karena menurut polanya, malam ini adalah hari di mana si pembunuh menyelesaikan kasus terakhir dari kasus Raja Hantu. Dengan kata lain, si pembunuh seharusnya tidak ada di rumah saat ini. Seharusnya dia pergi naik becak listrik. Namun, jelas ada becak di depan mereka. Jika becak itu milik si pembunuh, mungkinkah si pembunuh tidak pergi keluar? Dia di rumah. Petik 2. Memikirkan hal ini, Zhang Ling dan Ran Tao menjadi semakin gugup, dan mereka dengan cepat melindungi Zhao Yu dari kedua sisi. Namun, Zhao Yu sama sekali tidak peduli. Begitu melihat halaman, ia langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Ada total 5 rumah satu lantai di halaman. Ada 2 rumah kecil di selatan dan 3 rumah utama di utara. Zhao Yu tiba di pintu ruang utama dan menyadari bahwa pintu anti-malingnya terbuka. Detektif Zhao, hati-hati, Zhang Ling khawatir akan bahaya, jadi dia menghentikan Zhao Yu dan berdiri di depan pintu anti-pencurian. Namun, kekhawatiran Zhang Ling masih mengingatkan Zhao Yu.
Zhao Yu segera menggunakan detektor tak terlihat untuk memindai area dalam radius 30 meter. Setelah penyelidikan, dia memastikan tidak ada senjata atau bahan peledak di rumah itu. Jadi, dia mendorong Zhang Ling, membuka pintu anti pencurian, dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu gelap gulita. Zhao Yu hendak mengaktifkan penglihatan malamnya yang tak terlihat, tetapi Zhang Ling menyalakan senter dan menyorotkannya ke dalam ruangan. Wow, apa-apaan ini? Zhang Ling hanya melihatnya sekilas dan menggigil. Di bagian dalam ruangan, ada setumpuk besar pakaian berwarna-warni. Sekilas, pakaian-pakaian ini tampak seperti pakaian pemakaman untuk orang mati. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan banyak wig, penutup kepala, dan bahkan orang palsu. Ini, Zhang Ling menelan ludahnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahannya. Tanpa diragukan lagi, pakaian ini bukan kain kafan, melainkan lebih seperti kostum panggung. Namun, melihatnya dari senter gelap, rasanya aneh dan mengerikan. Bahkan Zhao Yu yang tak berperasaan pun merasakan hawa dingin di punggungnya. Pemimpin tim, Ran Tao, yang berada di belakang Zhao Yu, mengingatkannya dengan lembut. Zhao Yu berbalik dan melihat Ran Tao menunjuk ke saklar lampu. Karena Zhao Yu sudah tahu tidak ada bahaya, dia mengangguk ke arah Ran Tao. Ran Tao memberi isyarat kepada petugas polisi, yang langsung terbagi menjadi 2 tim dan bersiap untuk penyerangan. Lalu, Ran Tao memberi isyarat 3, 2, 1 dengan tangannya dan kemudian menekan tombolnya. Wuss, lampu dinyalakan, dan pada saat yang sama, 2 tim petugas polisi dengan cepat menyerbu ke ruang sayap kiri dan kanan dan melancarkan serangan mendadak. Namun, ruangan itu ukurannya terbatas. Dalam waktu kurang dari 10 detik, petugas polisi dari kedua belah pihak merespons, membuktikan bahwa kedua ruangan itu aman. Setelah lampu dinyalakan, Zhao Yu akhirnya melihat dengan jelas bahwa di tengah ruang tamu, memang terdapat berbagai macam kostum dan banyak properti panggung. Ketua tim, Ran Tao memandang sayap barat dan berkata kepada Zhao Yu, "Ayo lihat. Apa ini?" Zhao Yu dan Zhang Ling segera pergi ke pintu kamar barat. Tidak ada tempat tidur di kamar itu, melainkan deretan rak seperti supermarket. Di rak-rak, ada beberapa perangkat elektronik aneh. Perangkat elektronik ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa lebih modern, sementara yang lain lebih kuno dan ketinggalan zaman. Ada juga banyak kabel listrik, serta transformator dan hal-hal lainnya. Apa ini? Zhang Ling mengerutkan kening dan tidak mengerti. Baiklah, kalian semua boleh keluar sekarang. Zhao Yu memerintahkan para petugas polisi, jangan hancurkan tempat kejadian perkara. Apapun ini, mari kita tunggu para ahli datang dan memeriksanya terlebih dahulu. Mengikuti perintah Zhao Yu, para petugas polisi harus meninggalkan ruangan dan pergi ke halaman. Zhao Yu berjalan ke ruang timur, tetapi benda-benda di ruang timur juga sangat tak terduga. Ruangan itu seperti kafe internet, dan di sisi dindingnya, terdapat komputer-komputer dengan berbagai ukuran. Di antara mereka, ada banyak instrumen elektronik canggih. Apa kegunaannya? Dia akhirnya melihat sebuah tempat tidur di sudut seberang, tapi itu adalah tempat tidur tunggal yang sederhana. Ini, Zhang Ling semakin terdiam. Sulit membayangkan apa pekerjaan pemilik ruangan itu. Kapten, pada saat ini, salah satu petugas polisi Zhang Ling masuk dan melaporkan, kami baru saja bertanya kepada tetangga. Keluarga ini bukan penyewa, melainkan penduduk tetap di sini yang telah tinggal selama puluhan tahun. Katanya nama keluarga ini Qi. Kakek dan cucunya dulu tinggal di rumah itu, tapi kakeknya meninggal 5 tahun yang lalu, sehingga hanya cucunya yang tinggal sendirian. Namun, pemuda ini biasanya penyendiri dan tidak pandai bersosialisasi. Dia seorang otaku, dan para tetangga bahkan tidak ingat namanya. Oh, Zhang Ling merenung sejenak dan langsung menyadari masalahnya. Ia bertanya, kalau kakek dan cucunya tinggal di sini, bagaimana dengan orang tua anak itu? Kudengar dia pernah mengalami kecelakaan mobil dulu. Tetangga yang kami tanya datang terlambat, dan mereka tidak tahu. Wow, Zhang Ling menatap Zhao Yu dengan kaget. Detektif Zhao, ini, sepertinya tidak benar.
Kenapa aku merasa anak ini lebih seperti roh jahat terakhir dalam catatan Raja Hantu? Dia kehilangan orang tuanya saat masih kecil, dan sekarang bahkan kakek satu-satunya pun telah tiada. Bukankah dia sendirian dan sengsara? Tapi, Zhang Ling bingung. Bukankah kita di sini untuk menemukan pembunuhnya? Aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Kata Zhao Yu dengan ekspresi serius. Aku menduga target terakhir Raja Hantu Assassin kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Dia juga orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Mirou. Karena itu, dia sudah lama bertekad untuk mengubah dirinya menjadi orang yang sangat licik dan jahat. Zhang Lingqiang menelan ludah dan bertanya, maksudmu si pembunuh akan memilih bunuh diri malam ini? Pantas saja dia tidak mengendarai becak itu. Aku, Zhang Ling segera memerintahkan bawahannya, cepat dan cari tahu identitas orang ini. Lalu, lacak sinyal teleponnya dan lihat di mana dia sekarang. Jika dia ingin bunuh diri, apakah dia akan memilih lokasi yang mirip dengan 4 kasus sebelumnya? Jika itu untuk penebusan dosa, Zhang Ling menggosok tangannya dengan cemas. Apakah itu akan di makam Mirou? Petik 2. Tidak. Zhao Yu melihat perabotan di ruangan itu dan melambaikan tangan ke Zhang Ling. Tidak perlu diperiksa. Kurasa jauh, tapi dekat. Orang ini ada di sini. Bab 1864, Makhluk Hidup dari Hantu Dao. Tombol Z. Saat Zhao Yu membuka lemari besar di ruang sayap timur, semua orang terkejut melihat ada tangga yang menurun dari lemari itu, menuju ke ruang bawah tanah yang gelap. Tidak mungkin. Mata Zhang Ling melebar. Dia menatap Zhao Yu dengan heran. Bagaimana kau tahu? Zhao Yu, tentu saja, melihatnya melalui perangkat penglihatan sinar X yang tak terlihat. Sebelum memasuki ruangan, ia mendapati pintunya tidak terkunci. Ia khawatir ada jebakan di ruangan itu, jadi ia tidak hanya menggunakan detektor tetapi juga penglihatan sinar X untuk menjelajahi ruangan itu. Oleh karena itu, dia telah lama menemukan bahwa ada ruang rahasia di bawah ruang timur, dan itu tidak kecil. Ruang rahasia ini terletak tepat di bawah halaman rumahnya sendiri, jadi meskipun seseorang membangun rumah di luar, ruangan itu tidak akan terpengaruh. Mengenai pertanyaan Zhang Ling, Zhao Yu tentu saja tidak punya cara untuk menjelaskannya, jadi ia tak punya pilihan selain mengambil inisiatif. Ia memberi isyarat agar Zhang Ling diam, lalu menunjuk ke lorong rahasia di bawah kakinya. Dia jelas-jelas memperingatkannya bahwa pembunuhnya mungkin ada di sana, jadi dia harus lebih sedikit bicara. Zhang Ling dan Ran Tao segera mengeluarkan pistol mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, mereka masih selangkah terlalu lambat. Zhao Yu tidak memegang senjata apapun, tetapi dialah yang pertama memasuki lemari dan masuk ke ruang rahasia. Jangan. Zhang Ling khawatir tentang Zhao Yu, jadi dia segera mengikutinya bersama Ran Tao. Ruang rahasia itu terletak di bawah tanah. Zhao Yu melangkah beberapa langkah ke dalamnya dan menyalakan senter di ponselnya. Akhirnya, ketika dia mengintip ke kedalaman ruang rahasia itu, matanya tiba-tiba melebar. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, dia tetap merasa sangat terkejut dan ngeri ketika melihat pemandangan mengerikan di depannya. Di depan ruang rahasia itu terdapat sebuah meja antik, dan seorang pria berpakaian compang camping, berambut acak-acakan, dan berwajah kotor duduk di depannya, tak bergerak. Pria itu berpakaian seperti pengemis kotor, tapi juga seperti hantu malang dalam permainan. Dia persis sama dengan hantu terakhir dalam catatan Raja Hantu. Melihat pemandangan ini, itu menunjukkan bahwa kasus terakhir dari kasus Raja Hantu telah terjadi. Namun, tidak seperti korban-korban sebelumnya, korban terakhir ini kemungkinan besar adalah pembunuh Tao Wu. Apakah dia benar-benar mati? Zhao Yu memaksakan diri untuk tetap tenang dan menyorotkan senter ke arah mayat itu. Ia melihat mayat itu kaku, dan wajahnya berkerut. Ia tidak bergerak sama sekali, sama seperti korban-korban lain dalam kasus Raja Hantu. Brengsek. Petik 2. Zhao Yu mengumpat dan melihat arlojinya. Waktu menunjukkan pukul 12:03, tepat lewat tengah malam. Secara logika, jika dia bunuh diri jam 12 siang, seharusnya dia belum berhenti bernapas sekarang. Mungkinkah
Dia tidak menunggu sampai jam 12 siang, atau dia sudah lama meninggal. Pak, dengan suara renyah, Ran Tao menyalakan lampu di ruang bawah tanah, dan tiba-tiba menjadi terang. Para petugas polisi mungkin sudah siap mental. Meskipun mereka melihat mayat yang mengerikan itu, tidak ada yang berteriak. Sebaliknya, mereka melakukan investigasi menyeluruh di tempat kejadian perkara untuk berjaga-jaga jika ada bahaya. Zhao Yu mematikan senter dan menatap mayat itu lagi. Ia terkejut melihat ada selembar kertas beras bekas kaligrafi di meja di depan mayat itu. Saya tidak percaya orang mati bisa menjadi hantu, tapi saya percaya pada reinkarnasi Dao yang seperti hantu. Semua makhluk hidup memiliki sifat seperti hantu, dan selalu ada batasan pasti tentang baik dan jahat. 24 kata muncul di kertas itu, dan bersama dengan adegan kematian, tentu saja itu adalah pemandangan yang mengerikan dan aneh. Hantu, reinkarnasi Dao hantu, wajah Zhang Ling pucat saat dia tergagap. Kata-kata ini, bukankah itu dari kata pengantar, catatan Raja Hantu? Petik 2. Apa? Pada saat ini, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera mengulurkan tangannya dan menyingkirkan kertas nasi itu. Dia melihat bahwa di bawah kertas nasi itu, ada sebuah buku kuno. Ah! Petik 2. Kali ini, semua orang tak kuasa menahan diri untuk berseru. Di sampul buku kuno itu, tertulis 3 kata besar dalam aksara kuno dan tradisional, catatan Raja Hantu. Ini, mata Zhang Ling melebar. Ada catatan tentang Raja Hantu di sini. Petik 2. Zhao Yu tidak terlalu memikirkannya, tetapi mengulurkan tangannya lagi untuk membuka catatan Raja Hantu. Dia hanya membalik satu halaman dan terkejut. Catatan Raja Hantu ini sebenarnya salinan tangan, dan ada kata Tao yang menarik perhatian di halaman judulnya. Tidak mungkin. Zhang Ling merasa seperti kehabisan napas. Buku ini, mungkinkah ini buku Tao Yulan? Saat Tao Yulan ditangkap, kata Zhao Yu, hanya catatannya tentang Raja Hantu yang hilang. Mungkinkah? Lalu, Zhao Yu berbalik untuk melihat mayat di depannya. Wajah orang mati itu mengerikan, tetapi masih bisa dilihat bahwa dia adalah seorang pemuda dengan penampilan biasa-biasa saja dan perawakan pendek. Dilihat dari cara kematiannya, dia memang sama dengan korban kasus Raja Hantu lainnya, tetapi dialah yang duduk paling tegak di antara semua korban. Meskipun wajahnya juga berkerut, dia tetap memberikan perasaan tenang dan tekad kepada orang-orang. Dan, Zhao Yu menyadari sesuatu, jadi dia segera menyalakan senter dan menyorotkannya ke kaki almarhum. Akhirnya, dia segera melihat sebuah jarum suntik di tanah, dan masih ada sedikit cairan putih yang tersisa di dalam jarum suntik itu. Ini, Zhang Ling juga melihat jarum suntik itu dan segera berkata kepada Zhao Yu, ini pasti suntikan yang mengandung racun tikus yang kuat, kan? Keempat korban sebelumnya tidak muncul, kata Zhao Yu sambil menatap jarum suntik itu. Tapi muncul di sini, yang berarti, itu memang bunuh diri. Zhang Ling mengangguk. Sepertinya kau benar, pembunuhnya benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai hantu jahat terakhir. Ling Sa, aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Ketua tim, Ran Tao melambaikan tangan ke arah Zhao Yu dan berkata, kemarilah dan lihat ini. Ternyata ruang rahasia bawah tanah ini tidak sepenuhnya transparan. Ada beberapa partisi kecil di sisi timur, yang memisahkan ruang rahasia menjadi 2 ruangan kecil. Ran Tao berdiri di pintu kamar pertama, melambai ke arah Zhao Yu. Zhao Yu mematikan teleponnya lagi, lalu berjalan ke Ran Tao dan melihat ke dalam suite. Wah, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Ia melihat dinding suite itu dipenuhi foto-foto dan beberapa informasi tulisan tangan. Dalam beberapa foto yang paling dekat dengan Zhao Yu, dia bisa melihat Niu Jinkui dan Shen Wenbin, sementara di sisi kanannya, Tao Yan dan Lei Feiyi ada di sana. Foto-foto itu jelas diambil secara diam-diam. Jelas bahwa orang yang mengambil foto-foto itu diam-diam mengikuti orang-orang ini dan menyelidiki detail mereka. Di dalam, ada foto-foto Mirou dan almarhumah sendiri, bahkan foto mereka berkelompok. Jadi, bisa dilihat bahwa korban kelima memang punya hubungan intim dengan Mirou. Ketua tim,
teriak seorang petugas polisi yang baru saja memasuki ruang rahasia kepada Zhang Ling. Kami menemukan tangga panjat dinding listrik di halaman. Kami juga menemukan perangkat elektronik yang dapat menyebabkan korsleting listrik di rak di sayap barat. Kapten, kata seorang petugas polisi di sisi lain ruang bawah tanah, saya menemukan 2 kantong besar bubuk mesiu di sini. Kalau dilihat dari tandanya, itu pasti racun. Kapten, teriak salah satu polisi, saya menemukan banyak kosmetik yang mirip sekali dengan yang digunakan di wajah korban kasus Raja Hantu. Bab 1865, 2 pertanyaan. Pada pukul 3 sore, seorang polisi wanita cantik dari Departemen Forensik dengan hati-hati mengumpulkan bukti dari tempat kejadian perkara. Dia terutama bertugas di meja almarhum. Dia memegang peralatan profesional dan memeriksa sesuatu di atas kertas nasi dengan kuas tulis. Detik berikutnya, Rantau tiba-tiba mulai membaca puisi di samping polisi wanita itu. Aku tidak memupuk hal-hal baik dalam hidupku, aku hanya suka membunuh dan membakar. Tiba-tiba, tali emas terlepas, dan gembok giok rusak. Rantau mengangkat alisnya ke arah polisi wanita itu. Gelombang sungai Kiantang datang, dan hari ini, aku tahu siapa diriku. Kata-kata Rantau langsung menarik perhatian polisi wanita itu, yang berbalik dan meliriknya. Rantau langsung memasang ekspresi dingin, menunjuk kata-kata di kertas nasi, dan berkata, saya merasa konsep artistik kedua puisi ini mirip. Polisi wanita itu menatap Rantau dengan saksama, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Ia menggumamkan 3 kata dengan suara pelan, penyakit meridian berbisa yang luar biasa. Pak, pada saat itu, seorang petugas polisi setempat mendatangi Zhao Yu dan Zhang Ling dan berkata, kami sudah menyelidiki semuanya. Apa yang dikatakan tetangga pada dasarnya benar. Nama almarhum adalah Qi Hao. Dia berusia 27 tahun ini dan merupakan warga setempat. Orang tuanya memang telah meninggal pada tahun 2005. Sebuah batu jatuh dan sebuah mobil jatuh ke sungai. Sejak saat itu, Qi Hao dan kakeknya Qi Sengrong tinggal bersama di rumah tua ini. Tapi 5 tahun yang lalu, Qi Sengrong meninggal dunia, dan Qi Hao adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga. Sambil berbicara, petugas polisi menyerahkan foto dan informasi Qi Hao kepada Zhao Yu. Ketika Zhao Yu melihat foto itu, ia langsung menyadari bahwa Qi Hao adalah almarhumah di hadapannya. Kami baru saja mengonfirmasi bahwa Qi Sengrong adalah pensiunan perwira dari Pusat Kebudayaan. Dia dulunya adalah seorang aktor di grup operasi Cuan, dan dia cukup terkenal. Lapor petugas polisi itu. Penyanyi opera lagi. Mata Zhang Ling melebar. Ia menunjuk buku, catatan Raja Hantu, di mejanya dan berkata, mungkinkah Qi Sengrong ada hubungannya dengan Tao Yulan? Jangan jadi, kaki tangan Tao Yulan. Tidak, kata petugas polisi itu. Saat Tao Yulan melakukan kejahatan itu, Qi Sengrong berusia kurang dari 10 tahun. Mustahil baginya menjadi kaki tangannya. Oh, perintah Zhang Ling, kalau begitu kamu harus menyelidiki dengan cermat dan melihat apakah Qi Sengrong ada hubungannya dengan Tao Yulan. Ya, jawab petugas polisi itu. Ia lalu mengeluarkan dokumen lain dan melanjutkan, Qi Hao dulunya seorang tentara. Ia juga seorang perwira informasi di Angkatan Darat. Kami telah memeriksa laporan Angkatan Darat. Hasil Qi Hao selalu sangat baik. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi sayangnya, dia tiba-tiba jatuh sakit parah setelah bertugas di Angkatan Darat kurang dari 2 tahun dan terpaksa meninggalkan Angkatan Darat. Kemudian, ia bekerja di sebuah grup pertunjukan dan beberapa pekerjaan lainnya. Akhirnya, dengan mengandalkan keterampilan otodidaknya, ia memulai bisnis daring, membuat komponen elektronik dan gambar komputer untuk orang lain. Ia bisa menghasilkan uang dengan menerima pesanan tanpa harus keluar rumah. Kami sudah memeriksa catatan transaksinya, dan semuanya pada dasarnya terkait dengan peralatan listrik dan komunikasi. Baiklah, Zhang Ling menghela napas lega dan berkata kepada Zhao Yu, dengan begini, kita bisa menjelaskan mengapa si pembunuh bisa melumpuhkan kekuatan kota hantu, dan mengapa dia bisa dengan mudah menangani semua kamera pengintai di TKP. Lagi pula, aku paham informasi para prajurit. Mereka tidak hanya meneliti teknologi,
tapi juga punya kualitas seperti pramuka. Itulah mengapa kemampuan anti-investigasi si pembunuh begitu kuat dan tidak meninggalkan petunjuk apapun untuk kita. Aku tidak menyangka pembunuh kasus Raja Hantu ternyata tetangga yang baik dan cakap. Zhang Ling menggelengkan kepala dan mendesah. Sepertinya kebenarannya sudah sangat jelas. Tunggu saja, anak di perut Mirou pasti anak Qi Hao. Seorang otaku dan seorang wanita muda. Qi Hao pasti tertarik dengan kecantikan Mirou dan menaruh hati padanya. Mereka bahkan memiliki seorang anak. Tapi, Mirou ingin sekali mengandung anak dari bos besar, Shen Wenbin. Ketika dia mengetahui identitas asli anak itu, dia begitu putus asa hingga melompat dari gedung bersama anak itu. Kematian Mirou dan anaknya merupakan pukulan telak bagi Qi Hao. Itulah sebabnya dia ingin membunuh semua orang yang terkait dengan kematian Mirou. Qi Hao merasa akan terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh orang-orang jahat itu dengan mudah. Dia ingin orang-orang itu mati secara tragis, jadi dia memikirkan kasus Raja Hantu Tao Yulan dari 66 tahun yang lalu dan memutuskan untuk mengubah mereka menjadi 5 roh jahat dalam catatan Raja Hantu. Namun, dia seharusnya sudah siap sejak lama. Dia mengira dirinya adalah salah satu pelaku pembunuhan Mirou, jadi dia membunuh sampai akhir dan mengubah dirinya menjadi hantu jahat terakhir, mengakhiri kasus Raja Hantu dengan sempurna. Detektif Zhao, kata Zhang Ling kepada Zhao Yu, kurasa kita bisa mulai menutup kasusnya, kan? Kata-kata Zhang Ling masuk akal dan sesuai dengan kasusnya. Semua orang mengangguk, tetapi hanya Zhao Yu yang masih mengerutkan kening, berpikir keras. Ada apa? Zhang Ling melihat keraguan Zhao Yu dan segera bertanya, mungkinkah, apakah menurutmu ada yang salah dengan kasus ini? Aku punya 2 pertanyaan, kata Zhao Yu sambil mengulurkan 2 jarinya. Pertama, jika anak itu milik Qi Hao, mengapa Qi Hao membunuh Niu Jinkui? Coba pikirkan, Qi Hao tahu bahwa anak Mirou adalah anaknya, jadi dia juga tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Niu Jinkui. Karena itu tidak ada hubungannya dengan Niu Jinkui, mengapa dia masih membunuhnya, dan mengapa dia yang pertama membunuhnya? Kedua, lanjut Zhao Yu, 4 korban pertama semuanya berada di bangunan kuno atau antik. Jika Qi Hao sudah memutuskan, mengapa dia tidak mencari tempat serupa untuk bunuh diri? Mengapa kamu meninggal di rumahmu sendiri? Petik 2. Jika kita tidak dapat menemukan tempat ini, bukankah itu berarti dia akan membusuk sampai mati di sini tanpa ada yang tahu? Petik 2. Ini, perkataan Zhao Yu membuat Zhang Ling dan yang lainnya terdiam. Memang, kedua pertanyaan ini lebih penting. Detektif Zhao, apakah menurutmu, tanya Zhang Ling ragu-ragu, masih ada yang mencurigakan dalam kasus ini? Apakah kasus ini belum selesai? Tidak, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepala. Aku hanya berpikir mungkin ada banyak hal yang belum kita pahami. Mungkin ada hal lain yang terjadi antara Niu Jinkui dan Mirou, atau Qi Hao. Ketua tim, sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, Zheng tiba-tiba memasuki ruang rahasia dan melapor kepada Zhao Yu, saya baru saja memeriksa komputer almarhum. Dia memasang pengatur waktu di komputer. Besok pukul 9 pagi, dia akan mengunggah semua foto kasus Raja Hantu di internet. Dan, termasuk miliknya sendiri. Petik 2. Apa maksudmu? Petik 2. Zhao Yu dan Zhang Ling terkejut, tetapi mereka tidak mengerti maksud Zhengke. Mereka mengikuti Zhengke keluar dari ruang rahasia dan datang ke komputer Qi Hao. Saya sudah membatalkan postingannya, kata Zhengke. Orang ini benar-benar ahli. Setelah waktunya habis, dia akan memposting informasinya di puluhan ribu forum, termasuk di luar negeri. Untungnya, kami menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, pasti akan sangat merepotkan. Ketika Zhao Yu melihat informasi yang akan dipublikasikan Qi Hao, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhengke. Di beberapa foto terakhir, Qi Hao sendiri berpakaian seperti orang idiot, duduk di depan mejanya dan sekarat. Di foto itu, bahkan ada sebaris tulisan yang dia tulis dengan kuas. Saya tidak percaya orang mati bisa menjadi hantu, tapi saya percaya pada reinkarnasi Dao yang seperti hantu. Semua makhluk hidup memiliki sifat seperti hantu,
dan selalu ada kebaikan dan kejahatan yang tetap. Bab 1866, belum ditutup. Kejam sekali. Kualitas psikologis macam apa yang dia miliki? Zeng Ke mendesah. Aku baru tahu kalau foto terakhir diambil jam 10 tadi malam. Jadi, Zeng Ke menunjuk ke foto itu dan berkata, almarhum berpakaian seperti Ling Xia dan mengambil foto dirinya sendiri. Ran Tao menggaruk kepalanya dan berkata, dia benar-benar jago. Memotret dirinya sendiri setelah kematiannya. Rasanya aneh sekali. Orang ini pasti punya masalah psikologis. Oh, itu artinya, Zhang Ling menunjuk foto itu dan berkata, saat foto itu diambil, Qi Hao masih hidup. Dia yang mengambil foto kematiannya, bukan orang lain. Tentu saja, Zeng Ke menunjuk wajah Qi Hao di foto itu. Lihat, saat ini, wajah almarhum relatif tenang, dan tidak ada distorsi, yang berarti dia tidak diracuni saat mengambil foto itu. Petik 2. Dokter forensik juga mengatakan bahwa waktu kematian almarhum mendekati pukul 12, yang berarti ketika kami pertama kali masuk, Qi Hao baru saja meninggal. Kata Zeng Ke. Jika seseorang mengambil fotonya, mereka tidak akan bisa mengunggahnya ke komputer tepat waktu. Petik 2. Itu benar, kata Zhang Ling. Sidik jari di jarum suntik itu milik almarhum. Ini pasti bunuh diri. Kenapa? Saat semua orang sedang berdiskusi, Zhao Yu menatap komputer dan memikirkan hal lain. Ia bergumam, ini sepertinya tidak masuk akal, iya. Apa maksudmu? Tanya Zhang Ling. Tidak apa-apa kalau dia sudah mati, tapi kenapa Qi Hao mengunggah foto-foto itu di internet berkali-kali? Zhao Yu berkata, reinkarnasi hantu. Dia membunuh orang untuk membalas dendam. Dia berpura-pura orang mati sebagai hantu jahat dan mengutuk orang mati. Tapi kenapa dia mengunggahnya di internet agar semua orang tahu? Yah, Zhang Ling memutar matanya dan berkata, ini seharusnya tidak sulit dijelaskan, kan? Pembunuhnya mengunggah informasi di internet, apakah agar kita bisa mengetahui kasusnya tepat waktu? Beritahu kami lokasi pasti kejahatannya, atau, mari kita selidiki kebenaran kematian Mirou. Aku juga berpikir begitu. Ran Tao mengingatkannya. Kau ingat korban pertama, Niu Jinkui, di kuil Kaisar Guan. Dia telah ditempatkan di kuil selama 3 hari sebelum ditemukan. Mungkinkah si pembunuh takut mayatnya akan membusuk setelah sekian lama, sehingga ia memutuskan untuk mengunggahnya ke internet agar orang-orang dapat menemukannya lebih awal. Lagi pula, Ran Tao menunjuk ke komputer dan berkata, dia punya kemampuan untuk meretas. Ada yang salah. Zhao Yu menyangkalnya tanpa berpikir, kalau hanya agar kita bisa menemukan mayatnya tepat waktu, dia tidak perlu memposting komentar seperti itu di forum. Dan, Zhao Yu menunjuk ke komputer, dia tidak perlu mempublikasikannya dalam skala sebesar itu, kan? Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin memberitahu seluruh dunia. Kalau cuma buat ngingetin, postingan atau foto aja udah cukup buat ngebujuk kita ke sini. Petik 2. Benar juga, Zhang Ling mengangguk. Mungkinkah pembunuh itu sengaja ingin membuat kasus Raja Hantu diketahui dunia? Apakah dia ingin memamerkan kejahatannya kepada publik? Atau haruskah aku? Ketua tim, apakah kamu masih ingat berkas kasus Tao Yulan? Petik 2. Setelah Tao Yulan membunuh seseorang, dia juga menempatkan korban di tempat yang lebih menarik perhatian dan mudah ditemukan oleh publik. Mungkinkah korban mengikuti jejak Tao Yulan, sehingga ingin memperbesar kasus ini? Itu benar, kata Zhang Ling. Pembunuhnya mungkin khawatir kita akan menghalangi kasusnya dan tidak memberi tahu publik. Mungkin, selain membalaskan dendam Mirou, dia juga ingin membantu Raja Hantu pembunuh Tao Yulan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zeng Ke dan Zhang Ling, Zhao Yu berhenti menebak dan mengangguk. Apapun yang terjadi, kata Zhang Ling sambil memegangi dadanya, beruntung sekali foto dan informasi ini tidak tersebar. Kalau ini dirilis, kita nggak akan bisa balikin keadaan. Masa sih malah bikin ribut? Kurasa tidak, kata Zeng Ke. Lagi pula, para korban kasus ini semuanya terkait dengan Mirou. Lagi pula, sekarang pembunuhnya sudah mati, dan kebenarannya sudah terungkap, tidak masalah jika kasusnya tersebar. Ya, kau benar, Zhang Ling setuju.
Zhao Yu menghela napas berat. Ia tegang beberapa hari terakhir ini, dan hampir putus asa. Meskipun kasus Raja Hantu terakhir belum dihentikan, jika Qi Hao dapat dibuktikan sebagai pembunuh Raja Hantu, maka kasus Raja Hantu akhirnya dapat ditutup. Tapi, dia tidak tahu apakah itu karena kasusnya belum jelas, atau karena petunjuknya terlalu membingungkan, tetapi Zhao Yu merasa gelisah. Seperti halnya kasus-kasus besar yang belum terpecahkan yang pernah dialaminya sebelumnya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu. Setelah fajar, hujan berhenti, dan udara kembali pengap. Zhao Yu tidak cukup tidur selama beberapa hari, jadi dia sangat membutuhkan tidur malam yang nyenyak. Namun, kasusnya baru saja terpecahkan, jadi dia bersikeras untuk tetap di TKP dan terus mencari berbagai petunjuk. Setelah semalaman mencari dengan saksama, polisi menemukan lebih banyak bukti dari rumah Qi Hao yang bisa membuktikan bahwa dialah pembunuh Raja Hantu. Misalnya, mereka menemukan informasi tentang kemampuan meretas Qi Hao, peta lingkungan sekitar kuil Kaisar, serta peta detail kota hantu, Akademi Lanyang, kedai teh Cuantai, dan bahkan pusat pemandian Chuan Mei. Peta-peta tersebut bahkan menandai lokasi berbagai kamera pengawas. Selain itu, polisi juga menemukan rencana terperinci Qi Hao untuk setiap kasus Raja Hantu, termasuk bagaimana ia menculik target, bagaimana ia mengangkut target, bagaimana ia mengatur tempat kejadian perkara, dan bagaimana ia mengevakuasi tempat tersebut. Rencana tersebut sangat terperinci dan mencakup semua aspek. Selain itu, polisi juga menemukan barang-barang pribadi korban 4 kasus Raja Hantu sebelumnya, seperti ponsel, dompet, pakaian, aksesori, dan sebagainya, di partisi ruang rahasia. Ini membuktikan bahwa Qi Hao memang telah menculik mereka. Kartu dan baterai ponsel korban telah dirampas, sehingga polisi tidak dapat menemukannya. Akhirnya, melalui pemeriksaan, polisi juga membuktikan bahwa 2 bungkus bubuk mesiu yang ditemukan di ruang rahasia itu memang racun yang dapat dengan cepat membunuh orang. Namun, mereka masih berusaha mencari tahu cara membeli tikus beracun itu. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan tas kulit di samping tas berisi racun kuat. Di dalam tas tersebut, terdapat jarum suntik untuk mengekstrak racun kuat, larutan yang dapat mengencerkannya, dan bahkan beberapa buku profesional tentang suntikan dan racun. Petik 2. Dengan demikian, dengan munculnya sejumlah besar bukti, polisi pada dasarnya dapat memastikan bahwa Qi Hao, korban terakhir kasus Raja Hantu, adalah pembunuh Raja Hantu. Dialah yang menculik dan membunuh Niu Jinkui, Shen Wenbin, Tao Yan, Lei Feiyi, dan dirinya sendiri. Namun, meskipun ada banyak bukti, Zhao Yu menggeledah rumah Qi Hao. Selain rencana kejahatan, ia tidak menemukan bukti buku harian atau surat wasiat. Oleh karena itu, polisi tidak mengetahui hubungan Qi Hao dan Mirou, bagaimana Qi Hao mendapatkan catatan Raja Hantu, Tao Yulan, atau perubahan kondisi mental dan detailnya selama kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kasus ini belum bisa dianggap selesai sepenuhnya. Masih banyak pertanyaan yang perlu diselidiki lebih lanjut oleh Zhao Yu dan yang lainnya. Bab 1867, milik siapa? Pukul 5 sore, setelah Zhao Yu bangun dari hotel, dia kembali ke kantornya di kantor polisi Andu. Kali ini, dia benar-benar lelah. Dia tidur dari siang hingga sore. Dia tidur sampai langit gelap, matahari dan bulan pun gelap. Ketika bangun, dia merasa segar dan mendapatkan kembali banyak energi. Namun, begitu memasuki kantor, ia langsung merasa situasinya tidak baik. Pasalnya, anggota timnya sedang berkumpul di depan layar lebar, mendiskusikan sesuatu dengan intens. Melihat ekspresi mereka, ada yang gugup, ada yang terkejut, dan ada yang tidak percaya. Pasti ada keadaan darurat. Ada apa? Ada apa? Zhao Yu melangkah masuk ke kantor dan langsung bertanya. Ketua tim, kau akhirnya di sini. DNA almarhum, Qi Hao, sudah keluar. Coba tebak apa yang terjadi. Zheng Ke menjawab sebelum Cui Lizu sempat. Anak itu bukan miliknya. Sebelum Zheng Ke sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhao Yu memotongnya, yang hampir membuat Zheng Ke tersedak. Ah! Mata Cui Lizu terbuka lebar. Bos, kau tahu segalanya.
Apa yang kau tahu? Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, jika anak itu milik Qi Hao, apakah kalian akan berdiskusi sepanas ini? Para anggota kelompok saling memandang. Kau benar, kata Zheng Ke. DNA Qi Hao tidak cocok dengan DNA Mirou, yang berarti anak itu bukan milik Qi Hao. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Ran Tao menggaruk kepalanya karena kebiasaan. Dengan siapa Mirou melahirkan anak ini? Bukan Shen Wenbin, bukan Niu Jinkui, bukan Qi Hao. Cek. Bos, Cui Lizu berkata kepada Zhao Yu dengan heran, apakah menurutmu ada perubahan lagi dalam kasus Raja Hantu? Mungkinkah pembunuh sebenarnya bukan Qi Hao, melainkan orang lain? Qi Hao hanyalah kambing hitam. Kalau tidak, Qi Hao punya kaki tangan. Apakah anak itu kaki tangannya? Mendengar berita ini, Zhao Yu langsung berpikir keras dan tidak berkata apa-apa. Ketua tim, kata Zheng Ke, saya sudah membawa DNA anak itu ke database untuk perbandingan, tetapi jika ayah anak itu tidak memiliki catatan kriminal, akan sulit untuk menemukannya. Apakah menurutmu kita harus menemukan semua pria yang berhubungan dengan Mirou dan mengekstrak DNA mereka satu persatu? Petik 2. Jangan konyol, kata Ran Tao. Siapa yang cukup konyol untuk pergi ke rumah bordil dan meninggalkan kartu identitasnya? Mirou memang begitu. Dia bisa menjadi suami bagi pria manapun dan tidak membuang-buang waktu di malam hari. Terlalu banyak pria seperti itu, jadi di mana kita bisa menemukannya? Yah, balas Zheng Ke. Kita bisa menghitungnya berdasarkan tanggal lahir anak itu. Kita bisa mencari pria-pria yang berhubungan dengannya saat Mirou hamil, kan? Ini juga sudah cukup, kata Ran Tao. Pusat pemandian itu tempat dengan tingkat pergantian yang tinggi. Aku tidak tahu apakah kita bisa menemukan saksi atau sesuatu yang begitu jauh. Yah, 4 bulan plus 10 bulan kehamilan. Sudah lebih dari setahun. Hei, ada apa? Apa kau tuli karena kebiasaan? Cui Lizu cemberut dan berkata, aku baru saja bilang, yang terpenting sekarang adalah karena anak itu bukan anak Qi Hao. Mungkin ada pembunuh lain dalam kasus ini, atau mungkin ada kaki tangannya. Selama kita menemukan orang ini, masalah anak itu pasti akan selesai, kan? Kita tidak mengatakan apa-apa lagi, kan? Zheng Ke merasa dirugikan. Selama kita menemukan ayah anak itu, kebenaran akan terungkap, kan? Petik 2. Kurasa, Zhao Yu akhirnya membuka mulutnya. Ia mengerutkan kening dan berkata, jika anak itu bukan anak Qi Hao, itu bisa membuktikan bahwa pembunuhnya adalah Qi Hao sendiri. Kenapa? Semua orang terkejut. Karena, Zhao Yu berkata dengan ekspresi serius, jika anak itu bukan milik Qi Hao, maka masuk akal jika Qi Hao ingin membunuh Niu Jinkui terlebih dahulu. Mungkin, Qi Hao mengira anak Mirou hanya anak Niu Jinkui. Niu Jinkui lah yang merobek kondom dan menghamili Mirou. Mirou dengan keras kepala percaya bahwa anak itu milik Shen Wenbin dan ia harus melahirkannya. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman, yang akhirnya membuat Mirou melompat dari gedung karena putus asa. Oleh karena itu, Qi Hao mengalihkan semua kebenciannya kepada Niu Jinkui. Ia percaya bahwa Niu Jinkui lah yang bertanggung jawab atas kematian Mirou, jadi ia membunuhnya terlebih dahulu. Setelah dia mengatakan itu, kerumunan terdiam. Semua orang segera mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Setelah beberapa detik, Zheng Ke mengangguk. Jika anak itu milik Qi Hao, maka dia tidak punya alasan untuk membunuh Niu Jinkui. Petik 2. Tapi, Wu Xiumin mengajukan keberatan. Qi Hao melakukan kejahatan yang hampir sempurna dalam kasus Raja Hantu, yang menunjukkan bahwa dia orang yang sangat berhati-hati dan teliti. Lalu, bukankah dia akan membandingkan DNA anak itu dengan DNA Niu Jinkui? Baiklah, kata-kata Wu Xiumin masuk akal, dan Zhao Yu kehilangan kata-kata. Kurasa, saran Cui Lizu. Kita bisa fokus pada poin ini dan menyelidikinya. Meskipun Niu Jinkui, Mirou, dan Qi Hao sudah meninggal, dia hamil selama 10 bulan. Itu waktu yang sangat lama. Kita seharusnya bisa menemukan salah satu pihak yang terlibat, kan? Itu cara yang bagus untuk mengatakannya. Zhao Yu menunjuk Cui Lizu dan berkata, kalau begitu,
aku serahkan ini padamu. Ah, Cui Lizu menyeka keringatnya, tetapi setelah memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Aku harus menemukan ayah anak itu agar kau bisa melihatnya. Setelah Cui Lizu menghindar, Wu Xiumin berkata pada Zhao Yu. Ketua tim, ada beberapa kemajuan dalam situasi keluarga Qi Hao. Dia berbalik dan mengeluarkan sebuah dokumen. Kakek Qi Hao, Qi Shengrong, pernah belajar di sebuah kelompok seni rakyat, yang pertama kali didirikan oleh Tao Yulan. Jadi, mereka berdua, seharusnya sudah pernah bertemu sebelumnya. Oh, mata Zhao Yu berbinar. Apakah itu benar-benar ada hubungannya? Qi Shengrong belajar seni bela diri ketika dia masih muda, tapi, kata Wu Xiumin, kemungkinan besar dia mengikuti Tao Yulan. Wow, jadi mereka guru dan murid. Ran Tao terkejut. Jadi, Tao Yulan tahu bahwa dia telah melakukan kasus Raja Hantu dan akan ditangkap cepat atau lambat, jadi dia memberikan catatan Raja Hantu itu kepada Qi Shengrong. Qi Shengrong sudah lama menyimpan buku ini. Akhirnya, buku ini jatuh ke tangan Qi Hao. Lalu, Qi Hao mempelajari buku itu sampai ia terobsesi, kata Zheng Ke. Jadi, ia mengembangkan resonansi dengan Tao Yulan dan merindukannya. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk melakukan kasus Raja Hantu baru untuk memenuhi keinginan terakhir Tao Yulan. Jadi, Ran Tao menyimpulkan, tidak ada alasan lain untuk kasus ini. Pembunuh sebenarnya adalah Qi Hao sendiri. Saya tidak keberatan apakah Qi Hao pembunuhnya atau bukan, kata Wu Xiumin sambil menyilangkan tangannya. Tapi, kesimpulanmu tadi tidak didukung bukti nyata. Itu hanya tebakan subjektif berdasarkan kasusnya, dan tidak ada pengaruhnya. Zheng Ke dan Ran Tao saling berpandangan, tak bisa berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, Zheng Ke tiba-tiba teringat sesuatu dan segera melapor kepada Zhao Yu, ada surat dari Departemen Forensik. Mereka telah mempelajari dengan saksama salinan tulisan tangan catatan Raja Hantu yang ditemukan di rumah Qi Hao. Setelah membandingkan tulisan tangannya, buku ini ditulis setidaknya 150 tahun yang lalu, jadi seharusnya bukan ditulis oleh Tao Yulan. Kata Tao di halaman judul tidak dapat dipastikan sebagai tulisan tangan Tao Yulan, tetapi kemungkinan besar ditulis oleh leluhur Tao Yulan. Bab 1868, Kecurigaan Zhao Yu. Pukul 7 malam, di ruang otopsi kantor polisi Andu. 2 lubang jarum ditemukan di perut korban, kata Zhang Peipei kepada Zhao Yu. Lokasi suntikannya sama dengan 4 korban sebelumnya, tetapi lebih jelas daripada yang sebelumnya. Selain itu, terjadi pendarahan dan cairan yang keluar setelah suntikan. Saya menduga si pembunuh merobek jaringan subkutan karena tangannya gemetar hebat saat menyuntikkannya. Oh, Zhao Yu mengangguk. Jadi, kemungkinan almarhum menyuntikkan racun itu ke dirinya sendiri sangat tinggi, kan? Lagi pula, dia tahu dia mencoba bunuh diri dengan menyuntikkan racun itu ke tubuhnya. Bagaimana mungkin dia melakukannya dengan begitu tenang? Anda bisa mengatakan itu, tetapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Zhang Peipei ragu sejenak, lalu berkata, seseorang menekan tangan almarhum dan menyuntiknya dengan paksa. Petik 2. Korban sedang melawan, sehingga terjadi pendarahan. Oh. Zhao Yu menatap Zhang Peipei dan mendapati ekspresinya tanpa ekspresi. Sebagai dokter forensik yang hebat, Zhang Peipei hanya mengatakan fakta dan tidak pernah menebak-nebak. Dan, Zhang Peipei melanjutkan, jejak-jejak perbudakan dan anestesi ditemukan pada semua korban lainnya, tetapi tidak pada Qi Hao. Hanya ada beberapa memar yang tidak teratur di bahu kiri dan kanannya, yang tampaknya disebabkan oleh benturan atau tekanan. Maksudmu? Seseorang menekan bahu Qi Hao dengan keras. Mata Zhao Yu melebar. Mungkin saja, tapi kalau ada yang membawa benda keras di bahunya, akan meninggalkan bekas yang sama, kata Zhang Peipei. Sulit untuk menilai hal ini. Oh, lalu, apakah ada sesuatu di bawah kuku Qi Hao? Zhao Yu menatap mayat di meja otopsi dan bertanya. Ya, sedang diuji, jawab Zhang Peipei. Oh, Zhao Yu mengangguk dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang mayat itu, lalu meninggalkan ruang otopsi. Zheng Ke sedang menunggu di pintu ruang otopsi. Ketika melihat Zhao Yu dan Zhang Peipei, ia langsung menghampiri mereka.
Ngomong-ngomong, kata Zhang Peipei kepada Zhao Yu, di ruang rahasia, kami menemukan beberapa helai rambut manusia milik almarhum. Salah satu helai rambut itu ternyata milik korban, Tao Yan. Oh, kata Zhao Yu. Tao Yan menghilang jauh sebelum kematiannya, jadi Qi Hao pasti telah memenjarakannya di ruang rahasia. Mungkin saja, kata Zhang Peipei. Korban lainnya hanya mengambil sedikit jaringan kulit dari barang-barang pribadi mereka, tidak sebanyak milik Tao Yan. Oh, korban lainnya tewas di tempat, tapi Tao Yan diculik terlebih dahulu. Pemandian Chuan Mei tidak jauh dari rumah Qi Hao, kata Zheng Ke. Qi Hao mungkin mengira Tao Yan adalah seorang Nightwalker, jadi dia menculiknya terlebih dahulu. Dr. Zhang, Zhao Yu tak dapat menahan diri untuk bertanya, berdasarkan penilaian profesional Anda, apakah Qi Hao meninggal karena bunuh diri? Saya tidak bisa menilai. Zhang Peipei menjawab tanpa ragu, tim saya dan saya telah melakukan analisis yang terperinci. Jika ada pembunuh lain yang terlibat dalam kasus ini, selama mereka berhati-hati, ada kemungkinan merekalah yang menyebabkan kematian Qi Hao. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, dari barang-barang di tempat kejadian, apakah tidak ada sidik jari, rambut, atau sampel kulit lainnya? Ya, kata Zhang Peipei. Informasi yang kami kumpulkan sangat menakjubkan, dan saat ini sedang diuji. Tapi, sebaiknya Anda siap secara mental, karena ketika kami melakukan analisis sampel, kami melihat bahwa sampel non-almarhum yang dikumpulkan relatif lama. Kalaupun kami menemukan kecocokan, mungkin saja tidak terkait dengan kasus ini. Seseorang mungkin secara tidak sengaja atau tidak langsung menyentuh barang-barang itu dan meninggalkannya. Dimengerti, kata Zhao Yu sambil menarik napas dalam-dalam. Tapi, bagaimanapun juga, kita masih harus menguji semua sampel dan membandingkannya satu persatu. Meskipun sudah lama, mungkin ini bisa membantu memecahkan kasus ini. Aku tahu. Zhang Peipei setuju, lalu berpamitan kepada Zhao Yu dan Zheng Ke, lalu kembali bekerja. Zhao Yu dan Zheng Ke menutup pintu ruang otopsi dan pergi ke koridor. Ketua tim, tanya Zheng Ke serius, apa menurutmu kasus Raja Hantu tidak bisa ditutup begitu saja? Mungkinkah, kasus ini sebenarnya bukan ulah Qi Hao, dan dia hanyalah kambing hitam? Aku tidak tahu, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya berpikir kasus ini tampak sempurna, begitu sempurna hingga agak aneh, bagaimana mungkin seorang otaku yang dulunya adalah seorang tentara informasi melakukannya? Ya, Zheng Ke setuju. Saya sudah membicarakannya dengan Peipei sebelumnya. Jika saya Qi Hao, saya pasti tidak akan bisa melakukan prosedur pembunuhan yang begitu rumit dan presisi. Hal ini tidak hanya membutuhkan keterampilan, tetapi juga membutuhkan keberanian, pengalaman, dan keberuntungan. Dan satu hal lagi, Zhao Yu melanjutkan, menurut informasi yang kau kumpulkan, Mirou bukanlah dewi yang lembut. Dia adalah wanita yang pemarah, suka menggoda, dan tidak pandai dalam menjalin hubungan interpersonal. Zhao Yu menepuk Zheng Ke dan berkata, kamu tidak tahu ini, tapi untuk menjadi wanita yang hebat dan terampil, kamu perlu menguasai banyak keterampilan interpersonal. Jadi, sebagai otaku berpengalaman seperti Qi Hao, bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada wanita seperti Mirou? Aku benar-benar tidak mengerti. Ada batas untuk tergila-gila. Kurasa kau tak rela mati untuknya, kan? Pria ini, bagaimana mungkin dia bisa begitu tergila-gila padanya? Zheng Ke mengangguk dan berkata, sepertinya kasus ini benar-benar aneh. Yang penting sekarang, kata Zhao Yu, adalah kita punya 3 arah untuk diselidiki. Pertama, hubungan Mirou dan Qi Hao. Bagaimana mereka berdua bisa bersama? Apa yang bisa terjadi hingga membuat Qi Hao begitu gila? Kedua, kita perlu tahu kebenaran di balik bunuh diri Mirou. Kita perlu tahu bagaimana Mirou meninggal dan apakah ada faktor lain yang melatar belakangi kematiannya. Lalu, anak siapa dia? Adapun poin ketiga, Zhao Yu melirik Zheng Ke dan bertanya, aku akan memberimu kesempatan untuk membicarakan poin ketiga. Poin ketiga, Zheng Ke segera berkata, haruskah aku mencari tahu seluk-beluk catatan Raja Hantu? Mari kita lihat bagaimana Qi Hao berhubungan dengan catatan Raja Hantu dan Tao Yulan. Lihat dia,
Bagaimana dia bisa tersihir dan menjadi pembunuh raja hantu seperti Tao Yulan? Baiklah. Zhao Yu mengangguk puas. Kau sudah tumbuh banyak setelah bersamaku begitu lama. Hehe, hehe, Zheng Ke tertawa, lalu berkata, selain itu, aku pikir kita perlu menyelidiki Qi Hao ini. Ketua tim, saya mengerti para otaku. Otaku mungkin terlihat abnormal, tapi tidak semuanya punya masalah psikologis. Jadi, aku ingin mempelajari orang ini dengan saksama. Aku ingin memeriksa semua informasi di komputernya, buku pelajarannya, profesinya, riwayat obrolannya, dan sebagainya. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengungkap rahasia-rahasia kecil di lubuk hatinya. Kerja bagus, kata Zhao Yu. Kegigihanmu mirip dengan gayaku dulu. Asal kau bekerja dengan baik, aku akan membiarkanmu menjadi pendampingku saat aku menikah nanti. Bab 1869, koleksi siapa yang lebih banyak. Enak banget. Keesokan harinya, siang harinya, di sebuah restoran hotpot di kota Andu, Zhao Yu mengeluarkan semua serbet dari kotak tisu dan menyeka wajahnya dengan kuat. Andu hotpot, benar-benar sesuai namanya. Pedas sekali. Karena hotpotnya terlalu pedas dan bikin mati rasa, Zhao Yu merasa seperti sedang berada di sauna. Sekadar apapun ia menyeka, keringatnya tetap saja keluar. Sudah kubilang, Cui Lizu cemberut, enak banget kalau kamu punya panci ganda. Sudah kubilang, kamu nggak boleh makan sisa hari ini. Kamu boleh makan semuanya. Zhao Yu menggunakan sumpitnya untuk mengambil sebatang cabai dan mendesah. Cabai ini sebenarnya hijau. Menjijikkan sekali. Menjijikkan sekali. Aku tidak bisa memakannya. Tidak apa-apa, kata Zhang Ling buru-buru. Coba saja, yang kamu pesan memang agak pedas. Aku bahkan tidak bisa memakannya. Nanti, aku akan mengajakmu ke jalan makanan dan mencoba makanan ringan di sana. Andu punya banyak makanan lezat. Petik 2. Tidak perlu, kata Zhao Yu sambil meneguk spritenya. Aku cukup makan saja. Soal makanan, kita bicarakan nanti setelah kasusnya selesai. Keren banget, kata Zheng Ke, ini pertama kalinya aku ke Andu, jadi aku mau lihat-lihat. Du Jiangyan, Lesan, dan Buddha, setelah kasusnya selesai, aku akan. Lalu, Zhang Ling melambaikan tangan kepada pelayan. Bagaimana kalau kita ganti pancinya dengan sup bening? Petugas rantau dan petugas Wu Xiumin belum datang, jadi kita pesan satu panci lagi saja. Aku bilang padamu, makanan ini aku yang traktir, hehe. Tepat saat Zhang Ling selesai berbicara, rantau bergegas ke ruang pribadi dan berkata, aduh, cuacanya sangat panas, dan kalian masih makan hotpot, sungguh. Rantau menyingsingkan lengan bajunya dan duduk di sebelah panci panas. Lalu, ia mengambil sumpitnya tanpa berkata apa-apa. Cui Lizu meliriknya dan bertanya, Tao, di mana kakak Wu? Bukankah kalian berdua bersama? Oh, Rantau dengan cepat menjelaskan kepada Zhao Yu, mereka keluar bersama, tetapi departemen media tiba-tiba menelepon dan memintanya untuk membahas konferensi pers, jadi dia pergi. Cek. Mendengar ini, Zhao Yu meletakkan sumpitnya dan bergumam, bukankah aku sudah memberitahu petinggi Andu? Kasus Raja Hantu masih belum terselesaikan, jadi kita tidak bisa mengadakan konferensi pers sekarang. Benar, kalau kita rilis ini, kita harus menutup kasus ini meskipun kita tidak mau. Bagaimana kalau ada perubahan dalam kasus ini? Tanya Cui Lizu. Bukankah itu berarti polisi mengingkari janjinya? Oh, tidak. Rantau buru-buru menjelaskan, ini hanya diskusi. Ketua tim, Kaku tahu apa yang dia lakukan. Kalau ada yang tidak bisa dia putuskan, dia akan meminta saranmu. Rantau benar. Zhao Yu cukup tenang dengan cara Wu Xiumin. Tapi, kata Zhang Ling cemas, meskipun masih ada beberapa hal yang mencurigakan, kita tidak bisa berlarut-larut. Lagi pula, kasus Raja Hantu telah menimbulkan kehebohan di masyarakat, dan para petinggi ingin kita menutup kasus ini secepat mungkin. Tentu saja aku tahu itu, kata Zhao Yu sambil menggigit dagingnya. Jadi, aku harus meminta semua orang untuk terus bekerja keras untuk mencari tahu kebenaran kasus ini.
Jika Qi Hao adalah pembunuh sebenarnya dari kasus Raja Hantu, itu akan lebih baik. Namun, jika kebetulan dia punya kaki tangan atau pembunuh lain, kita tidak bisa membiarkan orang berbahaya seperti itu lolos begitu saja. Ayo, pedas sekali, wosh wosh wosh. Ya, para anggota tim setuju serempak. Ngomong-ngomong, Ran Tao melihat ini, jadi dia meletakkan sumpitnya dan berkata kepada Zhao Yu, "Ketua tim, saya baru saja kembali dari tim investigasi. Qi Hao benar-benar otaku. Dia tidak keluar rumah, dan dia selalu memesan makanan untuk dibawa pulang. Dia akan memesan makanan untuk dibawa pulang hampir setiap sore dan membeli 2 sekaligus. Dia mungkin menyimpan 1 untuk dirinya sendiri di malam hari. Kami baru saja bertanya kepada semua pengantar makanan yang mengirimnya," lanjut Ran Tao. "Mereka bilang mereka dulu melihat Qi Hao secara langsung ketika mereka mengirim makanannya, tetapi selama sebulan terakhir, mereka bahkan tidak melihatnya secara langsung. Qi Hao memasang port pengiriman khusus di pintu rumahnya, dan kurirnya hanya perlu memasukkan kotak makan siang, jadi saya belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, para pengantar makanan senang mengantarkan makanan ke Qi Hao karena Qi Hao selalu memberikan ulasan yang bagus." Tidak menunjukkan wajahnya, Zheng Ke adalah orang pertama yang mengungkapkan keraguannya. Mungkinkah Qi Hao telah memutuskan untuk menangani kasus Raja Hantu, jadi dia tidak menunjukkan wajahnya? Tidak, Cui Lizu meletakkan daging yang dilumuri bumbu dan berkata, "Kurasa, meskipun Qi Hao bertekad untuk menangani kasus Raja Hantu, dia tidak perlu bersembunyi, kan? Lagi pula, dia sudah memutuskan bunuh diri demi cinta, jadi kenapa dia takut dilihat orang?" Petik 2. Apa kalian pikir, dia dikendalikan oleh seseorang? Orang yang tidak mau bertemu orang lain itu sebenarnya bos besar di balik layar. Cui, Ran Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Imajinasimu sungguh luar biasa. Apa kau pikir Qi Hao dijebak? Dia tidak ada hubungannya dengan kasus Raja Hantu, dan dia hanyalah kambing hitam. Tapi, dengan begitu banyak bukti, hubungannya dengan Tao Yulan, hubungannya dengan Mirou, mungkinkah semua ini palsu?" "Tao," Cui Lizu cemberut, "katakan padaku, yang mana yang kita yakini?" Ini, Ran Tao terdiam. Memang, sampai sekarang, mereka belum mengetahui hubungan antara Qi Hao, Mirou, Tao Yulan, dan catatan Raja Hantu. "Kita sudah sering menemukan kasus aneh sebelumnya," kata Zheng Ke. "Kurasa akan menjadi cara yang bagus untuk mengetahui kebenaran jika kita mengangkat hal yang mencurigakan seperti yang dilakukan Cui. Misalnya," kata Zheng Ke, "saya memeriksa akses internet Qi Hao hari ini. Meskipun dia seorang otaku, dia sepertinya tidak memiliki masalah psikologis. Misalnya, ia sering bermain League of Legends dan merupakan pemain penting dalam tim. Ia bahkan pernah berpartisipasi dalam kompetisi sistem gugur regional. Saya sudah melihat rekaman obrolannya dengan rekan satu timnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang cacat mental, gelap, atau mesum. Selain itu, dia lebih aktif dalam berbisnis. Dia pandai berbicara, dan ketika menerima pesanan, dia sering memberi banyak nasihat kepada pelanggannya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Juga, tentang kehidupan pribadinya," kata Zheng Ke. "Melalui riwayat obrolannya, saya merasa dia masih bisa berinteraksi dengan perempuan secara normal. Dia punya banyak netizen perempuan. Tahukah kamu?" Zheng Ke lalu berkata, "Aku juga menemukan 2 terabita video di komputernya." Wah, mata Ran Tao melebar. Bukankah dia mesum karena mengoleksi begitu banyak film? Dia sudah menonton banyak film tapi belum punya pengalaman tempur sungguhan, jadi dia pasti berfantasi tentang perempuan. Itukah sebabnya dia menyukai perempuan seperti Mirou? Kamu menyebut ini tidak masuk akal. Petik 2. Lalu, Cui Lizu mengambil sumpitnya dan bertanya pada Ran Tao, "Berapa banyak yang kamu kumpulkan?" Aku bahkan tidak punya 1 terabita data." Yah, Ran Tao tertegun, dan wajahnya yang tua langsung memerah. "Yap," Cui Lizu menyipitkan matanya. "Apakah kamu seorang cabul?" Petik 2. "Memang," kata Zheng Ke. "Otakku dewasa dengan benda-benda ini lebih seperti orang normal. Kalau tidak ada, itu tidak normal." Sepertinya,
Cui Lizu menatap Zheng Ke dengan jahat, lalu berbisik, Zheng Ke memiliki setidaknya 10 terabyte penyimpanan, kan? Wajah Zheng Ke memerah, dan dia segera menyeka keringatnya. Bab 1870, konflik yang tidak bisa diabaikan. Pada pukul 8 malam, di kantor kelompok investigasi khusus, sebuah lagu yang penuh semangat diputar di komputer sedikit. Petik 2. Gadis baik, kau begitu cantik. Bunga-bunga bermekaran untukmu. Untukmu, aku bernyanyi, menyanyikan mimpiku. Apa maksudmu? Mendengarkan lagu yang penuh gairah itu, Zhao Yu mendengar suara Miao Ying yang bingung dari video di ponselnya. Mengapa kamu memainkan lagu seperti itu untukku? Mendengar pertanyaan Miao Ying, Zhao Yu mematikan musik dan berkata kepadanya, bagaimana? Apakah kamu merasakannya? Lagu ini disalin dari komputer Qi Hao. Menurut catatan, Qi Hao memutar lagu ini setidaknya 200 kali dalam waktu kurang dari 100 hari setelah mengunduhnya. Oh, Miao Ying tiba-tiba mengerti. Maksudmu, orang yang suka mendengarkan lagu-lagu seperti itu seharusnya bukan pembunuh berhati gelap yang suka berurusan dengan iblis. Bukan hanya itu, kata Zhao Yu. Saya kembali ke TKP hari ini untuk memeriksa. Saya melihat banyak bekas di lantai rumah Qi Hao. Saya curiga ada yang menyentuh perabotan di kamar Qi Hao dalam waktu singkat. Apa maksudmu? Miao Ying bingung. Menyentuh perabotan. Siapa yang menyentuhnya? Kenapa? Entahlah, tapi dari firasatku, kata Zhao Yu misterius, kurasa mungkin ada yang sengaja mendekorasi rumah Qi Hao seperti ini. Keluarga Qi Hao mungkin tidak seperti ini di masa lalu. Misalnya, kostum, alat peraga, dan manekin yang digunakan untuk akting, semuanya mungkin. Wow, Miao Ying menyela Zhao Yu, kamu jadi semakin sensitif. Kalau riwayat pembunuhannya seperti ini, apa kasus Raja Hantu sekarang juga sama? Jangan bicara tentang hal lain. Ruang rahasia bawah tanah di rumah Qi Hao, apakah itu juga dibangun dalam waktu singkat? Tidak. Jadi, kata Miao Ying, membangun ruang bawah tanah rahasia seperti itu, apakah ada masalah psikologis? Tidak, bukan seperti ini. Zhao Yu menjelaskan, Qi Hao tidak membangun ruang bawah tanah itu. Itu dibangun saat dia sedang membangun rumahnya, dan itu bukan hanya rumahnya. Oh, Miao Ying terkejut. Kami sudah bertanya kepada penduduk setempat, kata Zhao Yu. Mereka mengatakan bahwa karena alasan sejarah khusus, pada tahun 1970-an, ketika penduduk setempat membangun rumah mereka, mereka akan membangun ruang bawah tanah di halaman mereka. Nantinya, bahkan jika mereka membalik rumah, ruang bawah tanahnya tetap dipertahankan. Petik 2. Kami pergi ke rumah tetangga Qi Hao untuk memeriksanya. Pada dasarnya, setiap rumah punya ruang bawah tanah yang sama. Oh, kalau begitu, itu benar-benar, Nona Miao menghela napas dan berkata, sepertinya sangat sulit bagiku untuk memengaruhimu. Tapi, tidakkah kau perlu memikirkannya? Jika Qi Hao dibunuh oleh seseorang, maka, saat itu, kau sudah mengepung seluruh area perumahan dan melakukan pencarian secara menyeluruh. Kenapa kau tidak menemukan orang mencurigakan lainnya? Saat kamu tiba, Qi Hao baru saja meninggal. Kalau ada orang lain di tempat kejadian, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kami sudah mempelajari masalah ini, kata Zhao Yu. Zheng Ke menemukan program Trojan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh di komputer Qi Hao. Program Trojan tersebut ditanamkan ke dalam komputer pusat pemandian Chuan Mei. Dengan kata lain, Qi Hao dapat menggunakan kamera untuk memantau pusat pemandian Chuan Mei. Jadi, ketika kami menemukan komputer itu berarti si pembunuh sudah mengambil tindakan pencegahan. Pada malam kematian Qi Hao, kami mengirim orang untuk menggeledah pemandian. Jadi, sejak saat itu, kami terbongkar. Jadi, si pembunuh membunuh Qi Hao sebelum tengah malam. Kalau begitu, dia akan punya cukup waktu untuk menghindari penggeledahan polisi. Lagi pula, ketika kami menemukan mayatnya, perhatian kami sudah tertuju padanya. Pembunuhnya bisa saja memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Baiklah, saya masih ada penilaian malam ini. Saya tidak akan berdebat dengan Anda.
Kata Nona Miao, karena Anda merasa masih ada keraguan dalam kasus ini, lanjutkan penyelidikannya. Aku hanya merasa kamu terlalu keras bekerja akhir-akhir ini, dan aku tidak ingin kamu terjerat kasus setiap hari. Aku tidak bisa membantumu, tapi aku benar-benar ingin berjuang bersamamu. Petik 2. Jangan khawatir, sayangku, Zhao Yu tersenyum, segera. Bekerja keraslah. Saat kau menjadi agen khusus, akan ada banyak kasus internasional besar yang menunggu kita untuk debut. Puff. Nona Miao terkekeh. Jangan khawatir, aku baik-baik saja di sini. Aku telah belajar banyak hal berguna akhir-akhir ini. Petik 2. Karena ada orang lain di kantor, Zhao Yu tidak bisa terlalu akrab dengan Nona Miao, jadi mereka berdua bercanda sebentar lalu menutup telepon. Aduh, begitu Zhao Yu menutup telepon, Cui Lizu yang suka bergosip menghampirinya dan berkata, "Bos, jangan terlalu keras bekerja. Aku tidak ingin kau terjerat kasus setiap hari." Lalu, Xiao Cui menarik lengan Zhao Yu seperti wanita yang sedang kesal. "Seandainya aku bisa bertarung berdampingan denganmu." Zhao Yu menyipitkan mata dan memelototi Cui Lizu. Kemudian, ia mencubit dagu Cui Lizu dan menggaruk hidungnya dengan keras. Ia memperingatkannya, "Di dunia ini, siapapun yang berani meremehkanku, Zhao Yu, tamatlah riwayatnya." Ayo, Cui Lizu melepaskan diri dari genggaman Zhao Yu, memutar matanya, dan berkata, "Aku hanya bercanda untuk mencairkan suasana." "Bos, aku dengar semua yang kau katakan tadi. Kurasa kita tidak paranoid. Coba pikirkan," kata Cui Lizu. "Qi Hao orang rumahan. Dia tidak punya teman atau kerabat. Dia sendirian, dan biasanya tidak ada yang ke rumahnya. Jika memang ada orang jahat yang mengendalikannya dan menggunakan namanya untuk melakukan kasus Raja Hantu, lalu menjebaknya dan menjadikannya kambing hitam, itu sangat mungkin." Kata-kata Xiao Cui menempatkan Zhao Yu dalam posisi yang sulit, dan wajahnya menunjukkan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. "Ada apa? Apakah kamu memikirkan sesuatu lagi?" tanya Cui Lizu. Cui." Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, duduk di kursi, dan berkata kepadanya, "Sebenarnya, segala sesuatu memiliki dua sisi. Saya akui masih banyak keraguan tentang kasus Raja Hantu, dan kasus ini tidak bisa ditutup. Memang banyak kemungkinan yang tidak diketahui. Tapi, Zhao Yu merentangkan tangannya dan berkata dengan penuh arti, "Kita tidak bisa mengabaikan alasan paling orisinal dan mendasar." Petik 2. Alasannya, apa maksudmu? Cui kecil bingung. "Tahukah kau kenapa kita selalu ditipu oleh si pembunuh sejak kasus Raja Hantu?" tanya Zhao Yu. Zhao Yu bertanya. Kenapa? Xiao Cui bingung. Petik 2. Itu karena motifnya. Kata Zhao Yu, itu karena kita tidak dapat menemukan motif pembunuhnya, dan pembunuhnya sangat berhati-hati, sehingga kita tidak berhasil memecahkan kasusnya sebelum dia membunuh semua orang. Motif pembunuhan. Cui Lizu mengerutkan kening. "Bukankah kau sudah menemukannya? Bukankah itu karena Nona Miro itu?" "Yap," kata Zhao Yu, "sekarang, pikirkan lagi Miro. Jika Qi Hao hanyalah kambing hitam, lalu apa tujuan sebenarnya pembunuh dalam kasus Raja Hantu?" Ini, Cui Lizu tidak begitu mengerti. "Alasan kami mencurigai Qi Hao adalah karena Qi Hao mungkin ada hubungannya dengan Miro. Dia sedang membalas dendam untuk Miro." Zhao Yu menjelaskan, "Tapi jika Qi Hao hanyalah kambing hitam, dan ada pembunuh sungguhan lainnya dalam kasus Raja Hantu, lalu apa alasan pembunuh itu membunuh Niu Jinkui dan anak buahnya?" Tebak Cui Lizu. "Mungkin pembunuh sebenarnya ada hubungannya dengan Miro, bukan Qi Hao. Jangan lupa, kita masih belum tahu siapa ayah dari anak Miro." "Tidak, kau masih tidak mengerti maksudku," kata Zhao Yu. "Jika memang ada pembunuh lain, dan pembunuh ini ingin menyelesaikan kasus Raja Hantu sekaligus mengendalikan Qi Hao, bukankah kemampuan orang ini terlalu berlebihan?" Cui Lizu mengangguk. Petik 2. Lalu kenapa orang sehebat dia bisa jatuh cinta pada wanita pemarah dan vulgar dari pusat pemandian? Dan kau bahkan membiarkannya melahirkan anakmu. Zhao Yu berkata dengan serius, "Tidakkah kau pikir ini kontradiksi yang tak bisa diabaikan?"